Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang quality time bersama keluarga. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, Subscribe channel ini, hidupkan tombol loncengnya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan disuguhkan dalam channel ini. Membangun kebersamaan bersama anak dan keluarga akan memperkuat ikatan antara orang tua dengan anak-anak, sehingga akan baik bagi tumbuh kembang anak nantinya. Namun bukan berarti membangun kelekatan atau dengan cara quality time harus dilakukan di luar rumah. Ada beberapa ide yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita untuk bisa kita lakukan di rumah, sehingga tumbuh kembang anak bisa lebih baik lagi. Berikut beberapa ide quality time bersama anak yang bisa dilakukan di rumah. Ini dia. Pertama, menonton film animasi dan keluarga. Nonton bareng bisa jadi salah satu solusi sederhana untuk menghilangkan penat, sekaligus menghabiskan quality time dengan anak. Rekan-rekan bisa sama-sama memilih tontonan yang ingin disaksikan bersama. Mulai dari film hingga series seru bertema animasi dan keluarga, kini sudah banyak tersaji di layar kaca maupun aplikasi streaming. Setelah selesai menonton, teman-teman bisa mengulas cerita film tadi bersama anak-anak kita. Tak hanya menghibur, momen ini juga bisa menjadi bentuk stimulasi. Teman-teman bisa meminta anak-anak menceritakan ulang adegan film dan mengaitkannya dengan pembelajaran etika misalnya. Yang kedua, video call keluarga. Berada berjauhan dengan anggota keluarga besar dan tak bisa sering bertemu, kini bukan menjadi masalah. Semenjak mulai familiar teknologi berupa video call, silaturahmi menjadi jauh lebih mudah. Pada momen-momen tertentu atau ketika merasa kangen, rekan-rekan bisa mengajak si kecil melakukan video call dengan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, bibi, atau sepupunya. Berkat kemajuan teknologi, kita pun kini bisa melakukan panggilan dengan video dengan lebih dari 2 perangkat. Supaya lebih seru, rekan-rekan juga bisa menggunakan berbagai filter atau efek lucu saat panggilan video tersebut. Jadi biar si kecil mengenal dan lebih dekat dengan keluarga besar melalui video call saat belum sempat bertemu secara langsung. Tips yang ketiga yang bisa dilakukan yaitu no gadget time. Perkembangan teknologi kini memang semakin bisa memudahkan manusia, namun tak jarang juga bisa merenggangkan hubungan antar sesama. Tak terkecuali hubungan antara orang tua dan anak. Tak sedikit para anggota keluarga malah sibuk sendiri di rumah dengan gadgetnya masing-masing, padahal sudah sibuk seharian di luar rumah. Maka perlu dicoba nih bagi rekan-rekan, terapkan hari tanpa gadget pada hari Sabtu atau Minggu misalnya. Cobalah seperti kembali pada zaman saat smartphone itu belum ditemukan, sehingga kita bisa berinteraksi dengan anak secara langsung dan ada waktu yang berkualitas untuk kita gunakan dengan anak. Yang keempat, cerita sebelum tidur. Apakah mendengarkan dongeng jadi salah satu kesukaan anak-anak kita? Bila iya, coba rutin lakukan kegiatan ini sebelum dia tidur. Rekan-rekan bisa mencoba bercerita mengenai dongeng populer atau ya mengarang sendiri misalnya cerita-cerita yang disukai oleh anak kita. Tidak sedikit loh anak yang begitu senang mendengarkan dongeng judul tertentu. Ia sering meminta untuk dibacakan lagi dongeng tersebut berkali-kali. Nah, sesekali
Rekan-rekan juga bisa meminta anak-anak untuk mendongengkan cerita kesukaannya itu. Yang kelima, bercerita tentang keluarga. Mengenal lebih jauh mengenai anggota keluarga besar bisa jadi hal yang tak kalah mengasyikkan. Melalui media album foto misalnya, rekan-rekan bisa bercerita detail tiap anggota keluarga. Selain bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama, momen ini juga bisa membuat si kecil lebih terikat dengan keluarga besarnya. Keenam, masak dan makan bersama. Waktu berkualitas yang bisa dilakukan dengan anak-anak kita, maka bisa kita coba nih, memasak bersama-sama untuk meningkatkan rasa penasaran dan semangat si kecil. Sebelumnya rekan-rekan bisa mengajak menonton bersama cara membuat makanan tertentu yang menarik tentunya bagi anak-anak, seperti cheesecake atau makanan favorit lainnya. Maka rekan-rekan bisa bekerja sama sekaligus melibatkan anak-anak dalam proses mengaduk adonan, mengambil bahan, atau kegiatan-kegiatan seru bagi anak-anak. Setelah selesai, rekan-rekan bisa makan bersama di meja makan semisal, atau menggelar tikar dan makan bersama. Maka itu bisa meningkatkan kelekatan orang tua dengan anak dengan adanya kegiatan yang berkualitas di waktu yang berkualitas. Yang ketujuh, membuat prakarya bersama. Selain memasak, rekan-rekan juga bisa mengajak anak untuk membuat kerajinan bersama-sama di rumah. Tak perlu mengeluarkan modal yang berlebih atau mengeluarkan modal yang besar. Rekan-rekan bisa mendaur ulang beberapa bahan atau peralatan yang tidak terpakai, seperti kardus, botol air mineral, atau hal-hal lain yang kira-kira itu menjadi hal yang nantinya bisa seru bagi anak-anak kita. Rekan-rekan juga bisa mencari tahu bagaimana platform-platform seru seperti itu menggunakan bahan daur ulang di channel YouTube yang lain. Membuat prakarya sederhana selain bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama, juga membantu mengasah kreativitas anak. Yang kedelapan, mendekorasi ruangan bersama. Bila anak sudah jauh lebih besar, kegiatan bersama yang dilakukan bisa jauh lebih kompleks, seperti mendekorasi ruangan. Ajak anak berpartisipasi membuat dekorasi yang sederhana atau sekedar memberi ide untuk dekorasi sudut kamarnya misal. Dekorasi ini juga bisa dilakukan untuk memperbagus kamarnya. Tanyakan pada anak mengenai keinginan warna dan juga apa kira-kira ornamen-ornamen yang diinginkan oleh anak. Nah, itulah rekan-rekan beberapa kelekatan yang bisa kita bangun dengan quality time bersama dengan anak di rumah, sehingga bonding antara orang tua dan anak bisa terbangun. Jangan lupa, sesibuk apapun kita, bangun kelekatan itu bersama anak-anak kita di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.